Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahtia Nabila Putri, NIM P05120221002, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dari kelas 1A. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepribadian dan tokoh-tokoh kesehatan yang menginspirasi saya. Sebelum kita lanjut mengenai tokoh-tokoh kesehatan yang menginspirasi saya, apa sih kepribadian itu? Jadi, bisa saya simpulkan, kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Tokoh kesehatan yang menginspirasi saya yaitu Florence Nightingale, lahir pada 12 Mei 1820 dan meninggal pada tanggal 13 Agustus 1910. Beliau adalah seorang perawat dan pembaharu sosial, dianggap sebagai pendiri profesi keperawatan modern yang membantu mempromosikan pelatihan medis dan meningkatkan standar kebersihan untuk Inggris selama Perang Crimea, di mana dia dikenal sebagai The Lady with the Lamb untuk layanan tanpa pamrih kepada tentara yang sakit dan terluka. Pada masa muda Florence Nightingale, dia dari keluarga sejahtera yang nyaman. Dia lahir ketika orang tuanya William Edward Nightingale dan Frances Nightingale sedang berbulan madu di Eropa, atau ayahnya mengubah namanya dari Sir menjadi Nightingale setelah mewarisi harta paman buyutnya pada tahun 1815. Keluarga itu kembali ke Inggris tahun berikutnya, membagi waktu mereka antara sebuah rumah di Derbyshire di Inggris Tengah dan sebuah perkebunan megah di Hampshire. Di bagian selatan tengah negara itu, dia dan kakak perempuannya Parthenope dididik oleh pengasuh dan kemudian oleh ayah mereka. Dia belajar bahasa Yunani klasik dan Latin dan Prancis modern, Jerman dan Italia. Dia juga belajar sejarah, tata bahasa, dan filsafat dan menerima bimbingan matematika ketika dia berusia 20 tahun. Setelah mengatasi keberatan orang tuanya, sejak usia muda, Nightingale aktif dalam filantropi, bekerja dengan orang sakit dan miskin di desa terdekat. Kemudian, pada 7 Februari 1837, Nightingale mendengar suara Tuhan. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki misi meskipun butuh beberapa tahun baginya untuk mengidentifikasi misi itu. Perawatan Florence Nightingale pada tahun 1844, Nightingale telah memilih jalan yang berbeda dari kehidupan sosial dan pernikahan yang diharapkan oleh orang tuanya. Sekali lagi, atas keberatan mereka, dia memutuskan untuk bekerja di keperawatan. Pada saat itu, profesi keperawatan yang kurang terhormat bagi wanita. Pada tahun 1849, Nightingale menolak lamaran pernikahan dari seorang pria cocok atau yang bernama Richard Monston Milnes yang telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merangsangnya secara intelektual dan romantis, tetapi sifat moral aktifnya membutuhkan sesuatu di luar kehidupan rumah tangga. Nightingale mendaftar sebagai mahasiswa keperawatan pada tahun 1850 dan 1851 di Institution of Rostand Diakones di Kaiserwerth, Jerman. Dia kemudian bekerja sebentar di rumah sakit Sister of Mercy di dekat Paris. Pandangannya mulai dihormati. Dia kembali ke Inggris dan mengambil pekerjaan perawat di London.
di Institutions for the Care of Sick Gateshead Women. Penampilannya sangat mengesankan majikannya sehingga dia dipromosikan menjadi pengawas posisi yang tidak dibayar. Next Angel juga menjadi sukarelawan di rumah sakit Middlesex bergelut dengan wabah kolera dan kondisi tidak sehat yang semakin menyebarkan penyakit itu. Dia meningkatkan praktik kebersihan secara signifikan, menurunkan tingkat kematian di rumah sakit. Pada Perang Crimea, Oktober 1853 menandai pecahnya Perang Crimea, di mana pasukan Inggris dan Perancis bertemu melawan Kekaisaran Rusia untuk menguasai wilayah Utsmania. Ribuan tentara Inggris dikirim ke Laut Hitam, di mana persediaan dengan cepat menyusut. Setelah pertempuran Alma, Inggris gempar karena kurangnya perhatian medis dan kondisi yang sangat tidak sehat yang dihadapi oleh tentara yang sakit dan terluka. Atas desakan seorang teman keluarga, Sekretaris Perang Sidney Herbert, Next Angel menawarkan diri untuk membawa sekelompok perawat wanita ke Turki pada tahun 1854. Ada 38 wanita, termasuk suster Anglikan dan Katolik Roma, yang menemaninya ke depan. Dia mencapai rumah sakit militer di Scutari, Turki pada 5 November 1854. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tokoh-tokoh kesehatan yang menginspirasi saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.